Nah, baik teman-teman, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara transform objek atau mengatur ukuran objek besar, kecil, perspektif, melengkung. Jadi ini akan berguna untuk teman-teman ketika mengedit atau memanipulasi objek. Baik, tonton video ini sampai habis. Halo, kembali lagi di channel ini, dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Nah, jadi langsung saja teman-teman. Nah, kita pilih dulu objek yang akan kita ubah ukurannya. Nah, misalnya kita pilih yang pertama, objek ini. Nah, lalu teman-teman, tools transform ini itu ada pada bagian menu edit yang di atas. Nah, jadi kita pilih edit. Nah, di sini ada pilihan, dua buah pilihan teman-teman. Ada free transform, ada juga transform biasa, seperti itu. Nah, atau teman-teman bisa juga gunakan shortcut Ctrl+T. Nah, kita bisa gunakan shortcut itu teman-teman, kita tekan saja Ctrl+T. Nah, jadi tanda objek teman-teman sudah diseleksi dan akan ditransform itu adalah di bagian sudutnya berisi kotak-kotak navigasi seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian ujung-ujung dari objek teman-teman itu sudah ada kotak-kotak transform seperti ini. Nah, ketika disentuh teman-teman, ketika disentuh dia akan berubah seperti itu. Jadi kalau sudutnya segitiga mereng seperti ini, nah itu artinya dia akan bernavigasi untuk membesarkan atau mengecilkan objek. Nah, sedangkan kalau dia lingkaran atau melengkung seperti ini adalah tanda bahwa kita akan memutar objek kita. Nah, kita coba teman-teman. Kita akan pilih bagian ujung, kita coba besarkan. Nah, ini adalah free transform teman-teman. Jadi free transform itu jadi membesarkan atau mengecilkan objek secara bebas. Jadi tidak ada patokannya. Jadi ini bebas seperti itu. Nah, ini kita pilih bagian sudutnya. Nah, jadi kita bebas menentukan ukuran objeknya atau melakukan pembesaran dan perkecilan objek kita. Nah, untuk objek kita agar proporsinya tetap dan tidak berubah, teman-teman bisa tekan tombol shift di keyboard. Nah, lalu arahkan bagian pojoknya, maka proporsi gambar kita tidak akan berubah. Jadi mau kita besarkan atau kecilkan, jadi proporsi ukuran panjang dan lebarnya itu tidak akan pernah berubah seperti itu. Nah, sedangkan pada bagian samping-samping ini, kalau kita tekan, ini adalah berfungsi untuk melebarkan atau mengecilkan atau scale lebih tinggi atau scale lebih lebar seperti itu. Nah, setelah kita melihat free transform, kita coba lihat transform yang lain atau merubah objek yang lain. Nah, kita pilih misalnya di sini ada scale, atau kita bisa klik kanan juga teman-teman. Nah, di free transform ini kita klik kanan, misalnya ada pilihan scale. Scale ini adalah fokus pada pembesaran atau perluasan objek atau pengecilan luas objek. Kita pilih. Nah, jadi dia akan khusus untuk mengatur besar atau kecilnya objek teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah fungsi scale. Kita klik kanan, kita pilih rotate. Nah, kalau rotate itu artinya putar. Jadi dia akan berfokus untuk memutar objek. Jadi tidak ada pilihan scale di bagian atasnya yang tadi. Jadi ini akan terus memutar seperti itu teman-teman. Nah, putar seperti itu. Nah, jadi itu adalah pilihan rotate. Kita klik kanan, kita pilih skew. Nah, skew ini adalah mengatur kemiringan, teman-teman. Jadi kemiringan daripada objek kita. Nah, misalnya teman ingin membuat gambar, teman-teman itu memiliki sudut perspektif seperti itu. Nah, jadi kita bisa kecilkan ya bagian ujungnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa atur bagian kemiringannya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah fungsi dari skew teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi misal membuat mereng seperti ini. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya di bawah skew itu ada distort. Nah, distort ini adalah hampir sama dengan skew yang tadi, hanya saja perbedaannya ini mengatur sudut untuk membuat perspektif yang lebih tajam seperti itu, atau perspektif yang lebih seimbang seperti itu teman-teman. Jadi ini perbedaannya. Jadi yang skew tadi coba kita pilih. Yang skew tadi itu mengatur
kemiringannya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada perspektif. Nah, ini tentu kalau tadi kita skew dan distort itu adalah manual, sedangkan kalau perspektif ini sudah otomatis seperti itu. Nah, kita hilangkan dulu yang bagian tadi, teman-teman. Nah, kita bisa undo dulu, kembali ke awal. Nah, kita coba pilih yang perspektif seperti apakah fungsinya. Nah, kita pilih perspektif. Nah, bisa kita atur di bagian sudut ini. Nah, secara otomatis dia akan menuju ke sudut perspektif yang seperti ini. Nah, itu misalnya. Jadi kalau kita pilih sudut bawah juga sama. Nah, jadi dia akan otomatis melakukan bentuk perspektif seperti itu. Nah, kalau kita gerakan atas, perspektifnya akan di bagian sana. Nah, ini sangat berguna ketika teman-teman akan meletakkan objek di bidang perspektif, misalnya di billboard dan sebagainya. Nah, kita kembali dulu. Nah, kita pilih lagi transform, lalu kita pilih yang bagian berikutnya, yaitu ada warp. Nah, warp ini artinya melengkung seperti itu, teman. Jadi lengkungan. Nah, kita juga bisa mengatur. Nah, nanti akan ada sudut-sudut bantuan garis-garis seperti ini. Ini kita bisa gunakan untuk membantu membuat lengkungan. Misal kita pilih bagian ujung. Nah, nanti kita akan diberikan navigasi untuk membuat lengkungan. Nah, jadi ini juga berguna untuk teman-teman nanti ketika memanipulasi objek. Nah, bisa seperti ini, teman-teman. Jadi ini kita bebas. Sedangkan kalau kita tekan di bagian yang di tengah, nah ini akan melakukan pelengkungan di tengah-tengah. Begitu juga dengan garis tengahnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah fungsi mengatur objek di tengah-tengah seperti itu, atau mengatur kelengkungan di bagian tengah-tengah gambar kita. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan mendapatkan objek seperti ini nanti. Nah, kita bisa undo dulu. Nah, itu adalah fungsi dari perspektif warp. Nah, berikutnya di dalam transform ini juga ada pilihan di bawah, yaitu rotate, yang bisa kita gunakan juga, yaitu ada pilihan rotate 180 derajat. Ini akan otomatis memutar foto kita 180 derajat. Nah, kalau kita pilih yang rotate 90 CW atau clock ini, ya, jadi dia akan mengikuti arah jarum jam seperti itu, teman-teman. Sedangkan CW ini kontra atau berlawanan seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya itu juga ada dua buah pilihan transform, yaitu flip horizontal dan flip vertikal. Kalau flip horizontal, dia akan memutar objek secara horizontal, jadi kanan dan kiri seperti itu, teman-teman. Jadi bagian kanan dan kiri itu akan ditukar. Nah, coba kita tekan lagi sekali. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia vertikal, ini adalah membalikkan objek dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau horizontal, dia akan menukar kanan kiri. Kalau vertikal, itu atas dan bawah. Nah, jadi itu adalah bagian dari transform tools atau merubah ukuran objek seperti itu, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu tutorial yang sangat berguna ketika nanti teman-teman akan memanipulasi atau mengatur ukuran dari sebuah objek atau mengedit sebuah gambar. Nah, jadi itu saja tutorial transform kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.